Nadine udah mati sekarang. Aduh, ini perasaan aku kok jadi gak enak gini ya? Iya juga ya. Nadine kan udah pergi dari tadi. Aku jadi agak khawatir aja, Tante. Assalamualaikum. Nadine, kamu dari mana aja? Aku tadi mau beli bahan masakan buat masakin kamu sayang, tapi tadi aku kena hampir saja serempet motor. Kata kamu dia udah mati. Mana? Tapi bener kok, Ma. Tadi dia itu udah mati, Ma. Kamu tuh ini jalanin tugas gimana sih? Gak becus banget. Terus, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Ma Nadine, Ma. Ya udah sayang, tapi lain kali kamu harus hati-hati ya. Mungkin kamu lagi dideketin sama karma kamu. Karena kamu jahat. Ya udah, ayo masuk. Nadine sayang, aku nggak mau kehilangan kamu. Jadi lain waktu kemanapun kamu pergi, kamu harus selalu hati-hati dan jaga diri ya sayang. Aku mohon. Iya sayang. Yang kayak gini-gini nih yang bikin kesel. Aku harus lebih sering berduaan sama Ishan supaya Nadine cemburu. Tapi gimana caranya? Aku tahu caranya. Sylvie, aku tahu kematian suami kamu Benny itu berat buat kamu. Tapi hidup ini harus kamu jalani. Ya satu saat nanti kebenaran itu akan muncul. Dan Allah tidak pernah tidur. Iya Mbak, sekarang saya juga sedang berusaha untuk ikhlas dan sabar dengan lapang dada melupakan semua ini. Semua itu kan butuh waktu, apalagi kehilangan orang yang kita cintai. Iya, aku tahu. Tapi serahkanlah semuanya kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya kita kasih kepada Allah yang mengendalikan hidup kita. Insya Allah kita bisa terbebas dari kemarahan, kesedihan, atau dendam. Makasih ya Mbak, udah peduli. Cuma kematian Nadine yang bisa menghilangkan dendamku. Iya, cuma kematian Nadine. Hai sayang. Tante, Bella mau minta izin Tante. Izin mau kemana? Jadi gini, Bella mau kerja di kantornya Ishan. Soalnya Bella bosan banget di rumah terus Tante. Bella? Kamu mau kerja di kantorku? Iya Shan, itu juga kalau kamu izinin.
Bagaimana kalau kamu menjadi sekretarisku? Mau banget. Iya, aku mau banget. Makasih ya, Shan. Makasih ya Ihsan. Perasaan aku jadi gak enak gini ya. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba aja jadi gak nyaman. Kebetulan sekarang sekretarisku lagi cuti hamil. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa gantiin dia. Aku janji sama kamu, Shan. Aku akan jadi sekretaris terbaik untuk kamu. Sebentar lagi waktu untuk rebut Ishan dari Nadine akan tiba. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Non Nadine balik lagi ke rumah ini. Heh, Ojung, maksud kamu apa? Hah? Kamu seneng pembunuh suami saya itu ada di rumah ini? Hah? Enggak. Kamu gak ngerti kan perasaan saya? Gimana rasanya seorang pembunuh suami saya itu ada di sini? Kamu gak ngerti? Iya Bu. Mah. Udahlah, Mah. Nanti malah kedengeran Tante Maya sama Ihsan. Lebih baik kita jalanin sesuai rencana semula aja. Rencana semula. Mbok Jum, maafin saya ya. Saya masih suka labil karena saya masih berkabung. Iya Bu. Mbok Jum, Iya Bu. Nadine itu suka timunnya banyak. Iya Bu. Jadi inget ya, kalau yang timunnya ada 4 ini, Iya Bu. ini punya Nadine. Iya Bu, iya Bu. Kasih telur dikit. Jangan lupa Mbok Jum kasih ya. Iya Bu, beres Bu, beres. Ingat ini buat Nadine. Iya Bu. Rencana kita akan berhasil kali ini. Nah, nasi gorengnya. Makasih Bu Jo. Iyanya. Dan ini buat Den. Makasih Mbok Jum. Mbok Jum. Aduh, biar saya yang bantuin ya. Tunggu. Sini saya bantuin. Sini ya. Oke Nadine, ini nasi goreng kamu. Makan ya. Terima kasih. Buat kamu sayang. Makasih, Mah. Monggo silakan dimakan. Makasih Mbok Jum. Makasih ya Bu. Iya. Kenapa Tante Sylvie sama Irfan ngeliatin aku terus ya? Kok nggak dimakan nasi gorengnya, Nadine? Nggak suka ya nasi goreng bikinan Mbok Jum?
Nasi gorengnya kenapa non? Kurang pedes apa kurang asin? Biar mbok begini lagi ya. Enggak usah Mbok, enggak usah. Enggak usah nggak apa-apa, enggak usah nggak apa-apa. Enggak kok, saya akan makan. Enggak. Piringnya pecah lagi. Gagal deh aku ngeracunin Nadine. Berantakan semuanya. Astagfirullahaladzim non. Nggak apa-apa Nadine, kamu duduk aja. Biar Mbok Jum aja yang beresin. Iya non, biarin. Biar mbok cuma aja yang beresin ya non. Sekarang kita makan sepiring berdua aja. Karena kamu harus tetap sarapan sayangku. Ishan, hari ini kan hari pertama aku berangkat kerja. Jadi kayaknya aku nggak mau terlambat deh. Oke, kita berangkat sekarang. Nggak apa-apa kok. Kalau kamu masih mau di sini, biar aku naik taksi aja. Nggak usah naik taksi, sekarang kamu bareng aku aja, nggak apa-apa. Nadine, aku berangkat dulu ya sayang. Kamu hati-hati ya. Ya. Aku antar sampai depan ya sayang. Tante, Ma, aku berangkat ya. Ya. Hati-hati ya sayang. Oke sayang, sampai nanti. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Nadine, ada apa? Aku nggak apa-apa. Sekarang kamu berangkat ya sayang, takut terlambat ya. Hati-hati di jalan. Oke, dah. Sylvia jangan lupa ya. Nanti kan ada pengajian bulanan di rumahnya Jeng Ani. Kita datang kan? Aduh Mbak, maaf banget. Kayaknya hari ini aku nggak bisa ikut deh. Soalnya tadi aku bangun tidur pagi badannya udah nggak enak. Kayaknya aku ikutan yang bulan depan aja ya Mbak. Ya sudah, kalau gitu kamu istirahat aja. Biar aku datang sendiri ke sana. Iya Mbak, makasih banyak ya. Jangan lupa loh Mbak, sampaikan salam aku buat Jeng Ani. Bilang sama dia kalau maaf banget aku nggak bisa datang. Ya udah, aku jalan dulu, ya. Ya Mbak. Alhamdulillah ya Mbok, akhirnya beres juga. Iya Ton. Sekarang kita ngerjain apa lagi ya Ton? Bojun. Iya Den. Dan Irfan. Nih. Bojum ke pasar, beliin saya ayam kampung, ya. Kalau hari gini sih udah habis toh Den. Kenapa Den Irfan nggak pesen dari semalam toh? Tadi pagi habis subuh kan Mbok Jum habis ke pasar. Saya maunya sekarang. Pokoknya udah deh. Bojum pergi ke pasar, beliin saya ayam kampung yang beratnya 10 ons. Jangan lebih, jangan kurang. Ingat ya. Emangnya buat apa toh Den? Mau tahu aja sih. Gak perlu tahu mau buat apa. Pokoknya beli ayam, jangan pulang sebelum dapat. Baik Den,
Siap, Den, siap. Tun. Kamu ikut Mbok Jum sana. Iya Den, ya. Sekarang juga kamu cuci piring-piring ini semuanya. Cepat! Tapi kan ini semua sudah dicuci, Tante. Udah dicuci. Belum. Nih semuanya kamu cuci. Lo usah pakai cara ngebantah deh. Kamu harusnya bersyukur. Masih saya hukum disuruh nyuci piring. Harusnya nyawa itu dibalas dengan nyawa. Tanpa kekuatanku, aku nggak bisa berbuat apa-apa selain nurutin perintah Tante Sylvie. Aku harus terima semua ini. Ini pengorbanan yang harus aku jalani supaya bisa bersama Isya. Kamu bisa nyuci piring gak? Aduh Tante. Kamu bisa nyuci piring? Kalau nggak muka kamu saya siram. Hah? Kamu mau saya siram? Cuci piring yang benar. Cuci nih semuanya nih. Nih, kamu cuci. Benar. Awas kalau nggak dikerjain. Nadine, sini. Aduh. Rasain. Makanya kalau kerja tuh yang bener, yang becus. Jangan berantakan. Ternyata nyiksa kamu pelan-pelan itu lebih enak ya. Daripada ngeliat kamu membusuk di penjara. Udah jangan kebanyakan bengong. Sekarang kamu lanjutin cuci piringnya. Semua dapur ini dikerjain. Awas, kalau masih ada yang kotor, saya hukum kamu lebih berat lagi.